مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada adabus saum atau adabus siyam, yakni adab-adab dalam berpuasa. Ila an qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Wa qala sallallahu alaihi salatu wassalam, إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. Diriwayatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, innamas shaumu junnah, sesungguhnya puasa itu merupakan perisai. Puasa itu adalah tameng dari kita, yakni dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau ada di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia berkata-kata yang kotor, wala yafsuq, maka janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, wala yajhal, dan juga jangan berkata yang tidak-tidak atau melakukan hal yang tidak-tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang yang datang untuk mengajak ribut, ngajak berantem, ngajak berperang, atau dihina, diejek, dicaci, falyaqul inni shaim, maka katakanlah kepadanya inni shaim, aku sedang berpuasa. Nah, ini adalah sebuah kemuliaan yang besar ketika kita dapat menahan diri kita untuk membalas perbuatan buruk dari orang yang mau melakukan hal buruk kepada kita. Pertama, ketika kita sedang berpuasa, maka tahanlah diri kita untuk tidak berkata-kata yang buruk dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, termasuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau ada orang yang mau berbuat buruk kepada kita, maka katakanlah inni shaim. Ini para ulama menjelaskan kalimat inni shaim bisa diucapkan 3 kali. Ucapan yang pertama adalah untuk orang yang ingin berbuat buruk kepada kita. Mudah-mudahan dengan kalimat saya sedang berpuasa, dia mengundurkan niatnya, bahkan dia menghapus niatnya untuk melakukan keburukan kepada kita. Yang kedua adalah mengucapkan inni shaim kepada diri kita sendiri, bahwa aku sedang berpuasa, maka aku tidak boleh melakukan hal buruk. Maka ketika ada orang berbuat buruk kepadaku, aku sedang berpuasa, maka aku tidak boleh membalasnya dengan sebuah keburukan. Ini makna kalimat inni shaim. Thumma jtahid an tuftira ala ta'amin halalin, lalu berusahalah dan harus kita nanti kalau sudah masuk waktu berbuka puasa, maka berbuka puasanya lah dengan ta'amin halal, dengan makanan yang halal. Wala tastakthir, dan jangan berlebihan. Nggih, buka puasa dendeng cendol tame, kolak tame, gorengan tame, mie tame, nasi tame, pelecing tame, la ilaha illallah. Ini berlebihan. Fala tastakthir, jangan berlebihan. Fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailah. Bahkan dimaksud berlebihan ini adalah ketika biasanya kita kalau makan malam mungkin porsinya sekian, ini pas puasa kenapa porsinya jadi nambah, lebih banyak dari kebiasaan kita ketika sedang tidak berpuasa. Fala farqa idza istawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidah, maka tidak ada bedanya
kalau misalkan kata Imam Ghazali ini, kalau tidak, maka tidak ada bedanya kalau misalkan kita buka puasanya secara berlebihan. Yang biasanya kalau tidak puasa kita sarapan, makan siang, makan malam. Kalau sedang puasa, sarapannya dimajukan jadi makan sahur. Nah, makan malamnya, makan siangnya kita skip, tidak makan siang karena sedang berpuasa, makan malamnya ketika buka puasa. Kalau buka puasanya ini porsinya double atau lebih, maka nggak ada bedanya, sama aja makan siang, makan yang harusnya kita makan siang itu kita makan di malam hari. Jadi kata Imam Ghazali, orang puasa yang seperti itu nggak ada bedanya dengan orang yang nggak puasa, sama, karena dia hanya mengundur porsi makannya. Yang jatah makan siang diundur nanti malam, digabung dengan makan malam. Akhirnya yang makan malam pada umumnya 1 porsi, jadi makan malamnya 2 porsi, bahkan lebih. Kadang dengan puasa, la ilaha illallah, nyelega berbuka, sangat angen. Nah, kata Imam Ghazali apa? Jangan seperti itu, karena tidak ada bedanya nanti dengan orang yang tidak berpuasa atau dengan kita saat kita sedang tidak berpuasa. Wa innamal maqsudu bisyami kasru syahwatika. Karena diantara maksud, tentu maksud puasa banyak. Ini tujuan berpuasa banyak. Tapi salah satu maksud dan tujuan berpuasa adalah kasru syahwatika. Yakni adalah menghancurkan syahwat. Nih. Artinya menghancur leburkan syahwat kita. Yang tadinya tukang makan, nah, dengan berpuasa kita hancurkan syahwat itu, kita ubah syahwat itu untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Wa tad'ifu quwwatika litaqwa biha 'ala taqwa. Untuk melemahkan puasa ini, untuk melemahkan kekuatan kita agar kita tidak terlalu kuat. Nanti kalau terlalu kuat, khawatirnya justru melakukan maksiat. Dengan kita semakin kuat, misalkan bisa kita pergi kemana saja, akhirnya kita pergilah ke tempat-tempat yang memang di sana tempat maksiat. Dengan kita terlalu kuat, bisa jadi kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan fusuk, ya, banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dengan berpuasa ini untuk kita lebih bertakwa kepada Allah, bukan nafsunya yang dikuatkan, tapi takwanya lah yang dikuatkan. Fa idza akalta 'ashiyata ma tadarakta bihi ma fataka fala faidata fi saumika. Kalau seandainya engkau makan malam, yakni ketika berbuka puasa, kau makan buka puasanya dengan porsi yang seperti tadi dikatakan bahwa ini porsi makan malam saya, nah tambahan ini porsi makan siang yang tidak saya makan tadi siang, ini double porsinya, fala faidata fi saumika, maka seakan-akan tidak ada faidah dari puasa kita, nggak ada manfaatnya puasa kita jadinya kalau misalkan buka puasanya berlebihan. Wa qad thaqalat ala ma'datika aw ala ma'datika, wa qad thaqalta ala ma'datika, dan itu engkau telah membebani, memberatkan lambungmu, karena porsi lambung itu ketika lagi kosong lalu dikasih makanan yang banyak, sakit, justru akan menimbulkan penyakit. Ini maka itu dikontrol nafsunya. Puasa itu untuk kita mengontrol nafsu kita. Maka ketika berpuasa jangan kita seperti orang kelaparan, semua mau dimakan, semua mau dimakan. Maka ini dikontrol dan kasihan kepada lambung kita. Wa ma min wi'ain yamla'u abghadu ila Allah ta'ala min halal. Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah wi'a yamla'u bit ta'am, yakni adalah sebuah wadah yang penuh dengan makanan yang dihabiskan, atau sebuah lambung yang terisi penuh oleh makanan-makanan. Itu halal, tetapi itu adalah sesuatu yang Allah tidak sukai. Bahkan pada masa Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah sering memarahi orang yang mohon maaf berperut buncit, yakni badan besar yang berlebihan. Kenapa? Dia tidak bisa kontrol nafsu makannya, porsi makannya dia justru malah bisa untuk dibagikan ke anak-anak yatim, porsi makannya bisa dibagikan, disedekahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, Islam mengajarkan kita berpuasa untuk mengontrol
nafsu kita dalam makan, ya, agar kita bisa saling berbagi, agar kita bisa saling memberi, ya, agar kita bisa mengontrol hawa nafsu kita juga. Fa kaifa idza mulia min haramin, dari yang halal saja. Mungkin tadi diawali dengan kalimat Imam Ghazali, usahakanlah dan harus bisa buka puasa dengan yang halal. Kalau yang sudah ada makanan yang halal, jangan banyak-banyak, karena yang halal, ya, karena yang banyak sekalipun halal itu dibenci oleh Allah. Lantas bagaimana dengan yang haram? Yang halal saja kalau terlalu berlebihan Allah tidak suka, apalagi makanan yang kita pakai untuk berbuka puasa adalah hal yang haram. Ini naudzubillah. Ini puasa ini luar biasa. Jadi bahkan Imam Al-Qushairi sampaikan dalam kitabnya di sana Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau sampaikan bahwa puasa itu adalah salah satu cara untuk membuat atau untuk sebagai penawar hati, penawar penyakit hati. Jadi para ulama menyimpulkan ada beberapa penyakit hati, bukan sakit hati tapi penyakit yang ada dalam hati. Nah, ini jangan sampai kita ada di dalam hati kita ini penyakit. Fi qulubihim marad, ini penyakit, jangan sampai di hatinya ada penyakit. Apa saja penyakit-penyakit hati? Yang pertama penyakit hati ada namanya ar-riya. Nih, riya, ini penyakit hati riya. Nih, ya, ini orang yang melakukan amal ibadah niatnya adalah untuk dilihat manusia. Ini riya, penyakit hati. Maka orang yang di dalam dirinya terdapat penyakit riya, melakukan amal ibadah untuk dilihat manusia, maka amalnya tersebut tidak diterima oleh Allah. Sebanyak apapun dan sebaik apapun dia laksanakan ibadahnya, kalau dia niatkan untuk dilihat oleh manusia atau disanjung oleh manusia untuk mendapatkan pujian manusia, maka ibadah tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Ini penyakit hati yang pertama, disebut riya. Bahkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesuatu yang paling menakutkan yang aku takuti dari kalian, yakni dari umatnya, umat baginda Nabi. Apa itu? Asyirkul asghar, syirik kecil. Su'ila anhu, para sahabat bertanya kepada beliau tentang apa itu syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Asyirkul asghar ar-riya. Syirik kecil itu ar-riya. Orang sholat niatnya dilihat manusia, puasa niatnya dilihat manusia, sedekah niatnya dilihat oleh manusia. Ini merupakan sebuah kesyirikan, walaupun bukan masuk pada dalam kategori syirik akbar, tapi ini masuk dalam kategori syirik asghar, syirik kecil-kecilan yang kalau dibiasakan dapat berujung kepada syirik akbar. Dan itu amal yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Ini penyakit hati. Karena riya niki letaknya dalam hati, dia berdekatan dengan niat. Yang tahu bahwa dia melakukan amal itu karena Allah atau karena dilihat manusia adalah dirinya sendiri dan Allah. Ya, dirinya sendiri dan Allah lah yang tahu. Kita tidak boleh tahu. Bukan tidak boleh tahu, karena memang kita tidak bisa tahu dan tidak mungkin tahu. Dan jangan sok tahu. Ini kadang kebanyakan kita sok tahu niki. Lihat orang kebetulan sekarang alhamdulillah dia sudah mulai masuk masjid, mulai ikut berjamaah, timbullah sifat busuk dalam hati kita mengatakan, ah tumben taek masjid, oh gara-gara anyalon jaga ya ampun jak taek masjid. Ini sifat suuzon kita. Jangan sampai, karena yang tahu niatnya apakah karena Allah atau karena dilihat manusia adalah dirinya sendiri dan Allah, maka kita tidak boleh menjudge orang melakukan keburukan. Ini yang pertama, penyakit hati yang pertama riya. Penyakit hati yang kedua ada namanya al-ujbu, ujub. Ya, ujub ini adalah merasa soleh, ujub. Kata para ulama dalam syairnya disebutkan, i'jabur rajul, ini pepatah Arab sini. I'jabur rajuli bi nafsihi unwanu du'fi aqlihi. Kalau ada seseorang membanggakan dirinya sendiri, itu adalah salah satu tanda lemahnya akal. Tanda lemah akalnya, akalnya lemah. Kalau orang membanggakan dirinya sendiri, i'jabur rajuli bi nafsihi unwanu du'fi aqlihi, tanda kalau akalnya rendah, akalnya lemah.
Karena orang yang merasa dirinya sudah soleh adalah orang yang durhaka kepada Allah. Ini kata para ulama, di antara bentuk kedurhakaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia merasa dirinya sudah soleh, ketika dia merasa dirinya sudah hebat, ketika dia merasa dirinya sudah melakukan hal yang benar, atau dialah yang paling benar. Ini merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ini adalah sifat ujub. Jangan sampai, ini penyakit hati. Kadang rasa itu timbul, maka kalau rasa itu timbul, segera kita beristighfar kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan, bahkan seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Satu kesalahan yang dibuat Nabi Adam, dikeluarkan dari surga, Allah perintahkan Nabi Adam untuk berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Sekelas Nabi Adam masih merendah di hadapan Allah, dan memang sepatutnya harus merendah di hadapan Allah, bukan justru meninggikan diri kita. Maka sifat ujub ini tidak boleh, dan itu merupakan salah satu dari penyakit hati, karena letaknya dalam hati kita, ujub. Ini yang penyakit hati yang kedua. Penyakit hati yang ketiga adalah at-takabbur atau al-kibru, sombong. Penyakit hati yang ketiga adalah sombong. Sombong ini berbeda dengan ujub. Kalau ujub dia merasa soleh, kalau sombong dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ini. Maka yang akan timbul dari sifat sombong ini, dia tinggikan dirinya dan dia rendahkan orang lain. Ini sifat sombong. Ketika dia merasa, mungkin dia tidak merasa lebih hebat, tapi dia rendahkan orang lain, maka dia sombong. Di sini. Ini sombong. Siapa yang pertama kali sombong di alam semesta ini? Yang pertama kali melakukan sombong ini adalah iblis. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah perintahkan kepada seluruh makhluknya, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis, sujudlah mereka semua kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis enggan untuk sujud, dan mereka sombong, menyombongkan diri. Istakbar, mereka membesarkan dirinya, menganggap Adam lebih lemah, lebih rendah derajatnya. Padahal Allah pun menanyakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartuk, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada Adam, padahal aku Tuhanmu yang menciptakanmu menyuruhmu untuk sujud. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Nah, kalimat saya lebih baik dari dia adalah bentuk kalimat sombong. Berkat akibat sombongnya iblis di hadapan Allah, membuat ia dikeluarkan dari surga, dan tidak hanya itu, dia kekal abadi selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah. Bahkan dalam hadis dikuatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sedikit saja rasa sombong. Walaupun sekecil biji dzarrah, masih ada rasa sombong dalam dirinya, menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain hina, tidak akan pernah bisa masuk surga. Ini rasa sombong, penyakit, merupakan penyakit hati. Penyakit hati yang ketiga tadi. Yang keempat adalah al-hasad. Hasad ini iri dengki. Apa maknanya iri dengki? Yakni adalah tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nah, ini sifat hasad. Yakni ketika orang lain mendapatkan nikmat, timbul rasa benci dalam diri kita. Na'udzubillah, bahkan lebih dalam dari itu, timbul perasaan dan harapan semoga nikmat yang diberikan kepada orang lain tersebut hancur, hilang, binasa, rusak dan sebagainya. Ini na'udzubillah. Kadang ada orang-orang yang seperti itu, yang hati-hatinya busuk, malah melihat orang lain mendapatkan nikmat, mudah-mudahan telang mobilan misal, mudah-mudahan sede ban, mudah-mudahan tabrakan, mudah-mudahan terik genteng tipak mobil sede belah dan sebagainya.
Ini ketika sifat hasad sudah menyarang dalam hatinya. Jadi tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, apapun bentuk nikmatnya dia tidak suka. Ini merupakan penyakit, dan itu penyakit dalam hati. Ini jangan sampai ada penyakit nih, penyakit hasad. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-ghadab, penyakit marah, emosi, penyakit yang mengangkat nafsu lebih tinggi daripada akalnya, sehingga dia mudah sekali tersulut amarah, mudah sekali emosi, mudah sekali marah-marah. Padahal dalam Al-Quran pun dijelaskan, wal kadhiminal ghaidha, yakni adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu sedekah. Yang kedua adalah al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah, menahan emosi. Nah, ini penyakit hati. Ternyata emosi ini suka marah-marah, penyakit hati. Dan penyakit hati yang keenam adalah al-ishtighalu bi'uyubin nas, yakni sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini merupakan penyakit hati. Ketika kita melihat orang yang kita pandang adalah sisi negatifnya saja, ketika kita melihat orang lain yang kita pandang adalah sisi jeleknya saja, ketika kita melihat sesuatu yang kita pandang adalah hal yang salah dari dirinya, sehingga itu yang kita besar-besarkan. Nah, ini sibuk mencari kesalahan orang lain. Akhirnya hal itu bisa memiliki anak turunan-turunan. Apa diantaranya? Satu, ghibah. Kalau dia sudah melihat aib orang lain, keburukan orang lain, timbullah perasaan ingin menceritakan aib tersebut. Timbul perasaan ingin dia ceritakan kekurangan orang lain tersebut. Andai kekurangan yang diceritakannya benar memang ada pada orang tersebut, maka jatuhnya ghibah. Kalau dia lebih-lebihkan kekurangannya, dia perbesar kekurangannya yang tidak nyata ada pada orang lain tersebut, jatuhnya fitnah. Kalau dia umbar kekurangan itu kepada orang yang mungkin akan bermusuhan kepadanya agar lebih benci kepadanya, jatuhnya namimah, saling adu domba. La ilaha illallah. Maka ini merupakan salah satu penyakit yang paling dibenci ini. Penyakit hati, sibuk mencari kesalahan orang lain. Suatu hari Nabi Isa alaihi salam pernah berjalan bersama rombongan sahabatnya, pengikut-pengikutnya, namanya kelompok Hawariyin. Kelompok Hawariyin ikut berjalan bersama Nabi Isa alaihi salam, bertemulah di sebuah sungai, melewati sebuah sungai, dan di sungai tersebut terdapat bangkai hewan. Di bangkai hewan yang sudah lama. Hampir seluruh pengikutnya Nabi Isa mengatakan, wahai Nabi Isa, janganlah kita lewat jalan ini, kita ambil jalan lain saja. Saya tidak kuat menahan bau dari bangkai tersebut. Sungguh busuk sekali aromanya, bau sekali bangkai ini. Hampir rata-rata pengikut Nabi Isa mengatakan itu. Lalu apa kata Nabi Isa? Tidakkah kau melihat bangkai itu luar biasa, giginya masih putih bersih, padahal dia bangkai tapi luar biasa, giginya masih putih bersih. Nah, coba. Nah, ini kalau hati kita bersih, tentu yang kita lihat adalah hal-hal yang bersih. Kalau hati kita bersih, yang kita lihat adalah hal-hal yang baik. Maka mari kita sama-sama perbaiki diri kita, mengingatkan pada diri pribadi dan pada hadirin sekalian. Sama-sama usikum wa nafsi bitaqwallah. Sama-sama, apa yang kita lihat dari mata kita ini adalah cerminan dari hati kita. Kalau hati kita busuk, maka yang kita lihat adalah hal-hal busuk. Dan yang akan kita temukan adalah hal-hal busuk, sekalipun kita berada di tempat yang baik. Suatu hari ada seorang ilmuwan datang, orang pintar, dia pergi ke Mekah dan ke Madinah. Pulang dari Mekah Madinah, bertemulah dia dengan Buya Hamka. Dia katakan, ya Buya, saya kemarin pergi ke Mekah Madinah, ternyata di Mekah Madinah itu banyak orang yang mabuk, ternyata banyak pelacur, ternyata banyak orang-orang yang bermaksiat, padahal itu kan di Mekah, di Madinah. Buya yang menjawab dengan santai, dia katakan, saya pergi ke Amerika, banyak orang yang menghatamkan Al-Quran, banyak saya temukan majelis-majelis ta'lim, banyak saya temukan di mana orang-orang ngaji kitab.
Apa kesimpulannya? Dimanapun kita berada, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang kita cari sesuai dengan isi hati kita. Kalau hatinya busuk, sekalipun di tempat yang baik, yang dicari adalah hal yang buruk. Kalau hatinya baik, sekalipun di tempat yang buruk, yang dicari dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Maka kata para ulama, ubahlah cara pandang kita seperti cara pandang lebah. Jangan jadi mata-mata atau pandangan-pandangan lalat. Ubahlah pandangan kita seperti pandangan lebah. Dimanapun kita diletakkan, kita akan mencari bunga. Tapi kalau lalat, aran kelikit, di padang bunga, di taman bunga, di padang yang penuh dengan bunga, di taman misalkan, dilepaskan lalat, yang dicari adalah kotoran. Yang dikumpuli, dikerumuni adalah kotoran. Ini lalat. Maka jangan kita berpandangan seperti pandangan lalat. Nah, ini pandangan kita adalah seperti pandangan lebah, yang dimanapun kita berada, yang kita lihat adalah sisi-sisi positif. Ternyata melihat hal yang negatif itu merupakan penyakit hati, karena mata ini melihat yang buruk, gambaran dari hati yang buruk. Nah, itu diantara penyakit hati. Lalu Imam Al-Qushairi mengatakan ada lima obat penawar dari penyakit hati. Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan penuh maknanya. Yang kedua adalah khala'ul batan. Nah, ini yang maksud khala'ul batan, yakni mengosongkan perut atau mengontrol sesuatu yang masuk ke dalam perut nih. Nah, ini khala'ul batan. Di antaranya adalah dengan berpuasa. Maka dengan berpuasa itu membuat hati kita menjadi bersih. Dengan berpuasa meningkatkan selera ibadah kita, menurunkan maksiat kita, menghapuskan kejelekan-kejelekan kita, membersihkan hati kita dengan berpuasa. 3 obat lainnya adalah qiyamul lail, yang keempat adalah istighfar, rajin beristighfar, wabil khusus di waktu-waktu, yakni yang dianjurkan diantaranya adalah di waktu sahar, istighfar sebelum sholat subuh atau sebelum masuk waktu fajar. Yang kelima adalah al-ihtifalu bis sholihin, kumpul dengan orang-orang soleh, ya, hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir dan sebagainya. Ini kumpul dengan orang-orang soleh, mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Di antaranya termasuk tadi adalah berpuasa. Nah, maka dengan kita puasa, kalau misalkan nafsu makan kita ketika berbuka puasa seperti tadi, yakni menggabungkan antara makan siang dan makan malam di satu waktu ketika berbuka puasa, kata Imam Al-Ghazali, maka tidak ada faidah dari puasa kita, karena sama saja porsi makan kita ya seperti itu. Jadi tidak ada yang kita ambil dari puasa kita, hanya menahan saja, lalu nanti makannya double atau bahkan lebih banyak. Habis maghrib berbuka, nanti habis sholat isya makan lagi dan sebagainya. Na'udzubillah. Fa idza arafta ma'na shaumi fastakthir minhu mastata'ta minal ibadah. Maka kalau engkau sudah mengetahui makna yang terkandung, yang tersimpan dari berpuasa, maka perbanyaklah kita berzikir, berdoa dan beribadah ketika kita sedang berpuasa. Fa innahu asasul ibadat, karena sesungguhnya puasa itu adalah asas, yakni dasar, pondasi dari segala macam ibadah. Kalau sholat itu adalah tiangnya agama, ini kalau puasa itulah asas. Asas itu sesuatu yang tidak terlihat. Pondasi itu, pondasi masjid ini, sehingga dia bisa berdiri kokoh tegak, itu karena pondasinya yang bagus. Puasa itu merupakan pondasi yang tidak terlihat, karena orang yang berpuasa yang tahu dirinya batal atau tidak adalah dirinya dan Allah. Yang tahu dirinya berdusta ketika sedang berpuasa adalah dirinya dan Allah. Yang tahu dirinya melakukan hal-hal yang aneh, misalkan yang dapat membatalkan puasanya, hanya dirinya dan Allah. Itulah kenapa dikatakan puasa itu adalah dasar, pondasi dari ibadah, karena dia melatih kejujuran terhadap dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahul kurubat, dan berpuasa itu merupakan miftahul kurubat, kunci dari berbagai macam amal-amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohlah kita lihat Ramadan yang kemarin, misalkan Ramadan yang lalu, kalau kita berkaca ketika sedang berpuasa, banyak orang yang hadir di masjid untuk sholat berjamaah, entah sholat isya'nya, sholat tarawihnya, subuhnya, luar biasa.
Bahkan banyak di jalan-jalan nih, kayak di perempatan, perlimaan, lampu merah, orang bagi-bagi takjil. Dengan puasa itu melatih kita untuk selalu beribadah dan menjadikan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena puasa membuka selebar-lebarnya pintu kebaikan, menutup serapat-rapatnya pintu-pintu keburukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maknanya hadis ini adalah hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati di'fin, setiap satu kebaikan ganjarannya di sisi Allah dibalas 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Jadi satu solat yang kita lakukan dibalas oleh Allah 10 solat, bahkan bisa sampai 700 kali solat. Satu sodakoh yang kita lakukan dibalas oleh Allah lebih banyak daripada itu. Illa shaum, kecuali berpuasa, kecuali ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa adalah untukku dan akulah yang memberikan pahala untuk orang-orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang dimana jiwaku ada pada genggamannya, atau bahasa lainnya adalah demi Allah, kata baginda Nabi. Ini adalah bentuk qasam, yang ini bentuk sumpah. Baginda Nabi bersumpah demi Allah, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk, aroma mulut orang yang sedang berpuasa jauh lebih wangi daripada aroma misk, yakni apa nih, parfum, ya, parfum yang paling wangi. Di situ ada yang dibilang bau kasturi dan sebagainya. Yaqulullahu ta'ala azza, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama taraka syahwatahu azza wa jalla, innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, orang yang berpuasa itu, kata Allah, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya. Artinya dia tidak dia kontrol syahwatnya, dia tahan laparnya, dia tahan minumnya, karena berpuasa, min ajli, karena aku dan untuk aku. Fasaumu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu li, untukku, dan akulah yang memberikan ganjaran. Berapapun yang Allah berikan, ya Allah berikan sesuai dengan keikhlasan kita dalam berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan, di surga ada satu pintu, di antara 8 pintu surga ada salah satunya disebut dengan babur rayyan, pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, dan pintu itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Fahadzal qadru min syarhit ta'at, kata Imam Al-Ghazali, inilah batasan kita pada bab taat, yakfika min bidayatil hidayah, yang cukup untuk kita amal-amalkan dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi dari awal bab taat sampai akhirnya adalah di bab puasa. Fa idza ihtajta ila zakati wal haji aw ila mazidi syarhi salati wasiyam fatlubhu mimma awradnahu fi kitabina Ihya'i Ulumuddin. Kalau engkau butuh tambahan penjelasan tentang bab zakat, tentang bab haji, atau butuh penjelasan lebih tentang puasa, bagaimana puasa, dan tentang sholat juga, maka silahkan cari, kata Imam Ghazali, silahkan engkau cari di kitab yang sudah kami karang, yang sudah kami tulis, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini saran. Kenapa di kitab Bidayatul Hidayah tidak diterangkan tentang zakat dan tentang haji? Karena di Bidayatul Hidayah ini adalah untuk mubtadiin, untuk dasar, ya, yang dapat dilakukan oleh semua orang. Adapun zakat dan haji hanya khusus dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Orang tidak wajib berzakat ketika dia belum mencapai syarat-syarat diwajibkannya zakat.
yakni sampai nisabnya hartanya, ya, nisabnya sampai haulnya dan sebagainya. Pun juga dengan haji, orang tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji apabila ia belum mampu untuk menunaikan ibadah haji. Itulah kenapa tidak dicantumkan di sini. Namun kalau kita ingin belajar lebih dalam lagi tentang zakat dan haji, atau butuh penjelasan lebih dari bab solat seperti yang sudah dijelaskan di sini, kalau masih kurang, atau bab puasa kalau masih kurang, bisa kita temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita semua bisa nanti punya waktu sehat walafiat, bisa kita lanjut setelah selesaikan kitab Bidayatul Hidayah, kita lanjut dengan kitab Ihya Ulumuddin insyaallah. Dan insyaallah juga pertemuan yang akan datang kita masuk pada bagian kedua. Bagian pertama adalah bab taat, bagian kedua adalah fi ijtinabil ma'asi, yakni bab kedua adalah bagaimana cara kita menjauhkan diri dari maksiat. Pertama adalah tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara taat, yang kedua adalah bagaimana kita menjauhkan diri kita dari maksiat. Allahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa anta taj'alus su'ba was sahla idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي